Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menghampirinya, dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya di sana. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai arti sebuah kesempurnaan di dalam sebuah kisah. Buat kalian yang tahu mengenai arti sebuah kesempurnaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ini ya. Kesempurnaan tersendiri itu berasal dari kata sempurna, yang bisa kita artikan sebagai yang utuh, lengkap, ataupun tidak ada sedikit kecacatan. Pertanyaannya, apakah manusia itu sempurna? Pastinya manusia itu sempurna ketika kita melihat dari segi penciptaannya. Karena sesuai dalil Allah itu menciptakan manusia dengan wujud sebaik-baiknya. Ketika manusia itu dilihat dari penciptaannya, manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan Allah. Ketika dibandingkan manusia satu dengan manusia lainnya, pasti manusia itu mempunyai kekurangan. Karena sejatinya manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dari situlah manusia bisa dikatakan manusia itu tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu sehingga manusia itu bisa menghargai antara sesama dan menerima kekurangan dari orang lain. Oke teman-teman, di video ini saya akan menyampaikan mengenai sebuah kisah dari seorang lelaki tampan yang menginginkan jodoh itu yang paling sempurna. Oke teman-teman, langsung saja kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Cekidot. Di sebuah desa, hiduplah seorang lelaki tampan, sempurna, dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Bahkan dia itu merasa bahwa Tuhan itu telah menciptakan jodoh yang terbaik untuk dirinya. Dan ditambah di desa itu, warganya itu sering ngomongin di desa sebelah itu terdapat seorang petani yang memiliki 3 seorang anak perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa. Itulah yang membuat pemuda itu semakin yakin kalau Tuhan itu telah menciptakan jodoh terbaik untuk dirinya. Singkat waktu, pada pagi hari pemuda itu kemudian berkeliling mengelilingi desa tersebut. Dengan lamanya lelaki itu berkeliling, lelaki itu berhenti tepat di depan rumah dari seorang petani. Jika kita ketahui, petani itu memiliki 3 orang anak perempuan yang sangat cantik. Ketika itu lelaki itu berhenti dan melihat seorang petani berada di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung menghampirinya, dan mereka saling mengobrol satu sama lain. Tapi intinya yang perlu kita ketahui bahwa lelaki itu mengatakan ke si petani itu kalau dia ingin melamar salah satu dari ketiga putrinya tersebut. Tetapi lelaki itu bingung mau pilih yang mana dan yang paling sempurna itu yang mana. Kemudian si petani itu mengatakan ke lelaki itu, "Nak, kalau kamu ingin menikahi salah satu dari ketiga putri bapak, kamu harus mengenal salah satu dari ketiga putri bapak terlebih dahulu." Kemudian lelaki itu setuju. Dan singkat cerita, pada suatu hari lelaki itu kembali ke rumah si petani itu dan mengajak jalan anak pertamanya. Kemudian ketika lamanya mereka berjalan bersama dan ketika pulang, lelaki itu langsung menghampiri si petani itu dan mengatakan, "Pak, anak bapak yang pertama ini memiliki kecacatan, tapi hanya sedikit, bahwa anak bapak itu memiliki jempol kanan itu lebih kecil daripada jempol kirinya." Itu yang dikatakan oleh lelaki itu. Kemudian singkat cerita, lelaki itu kembali ke rumah si petani itu pada hari kedua dan mengajak jalan anak keduanya. Ketika lamanya mereka berjalan dan kemudian mereka pulang,
lelaki itu langsung mengatakan kepada petani itu seperti biasanya, "Pak, anak bapak yang kedua ini juga memiliki kecacatan, tapi lebih sedikit daripada anak pertama, bahwa dia itu agak juling." Itu yang dikatakan seorang lelaki itu. Kemudian tepat di hari terakhir, lelaki itu kembali ke rumah si petani itu dan mengajak anak terakhirnya. Kemudian setelah lamanya mereka berjalan, kemudian dia pulang dengan perasaan yang sangat senang dan bahagia, bahwa dia telah merasa kalau inilah yang ia cari-cari. Kemudian pemuda itu langsung menghampiri si petani itu dan mengatakan, "Pak, inilah yang saya cari-cari. Anak bapak yang satu ini memiliki kesempurnaan fisik. Semuanya sangat sempurna." Kemudian lelaki itu mengatakan bahwa ia akan menikahi putri yang satu ini. Ya, lelaki itu dan anak yang terakhir dari seorang petani itu menikah. Singkat cerita, ketika pernikahannya hampir 9 bulan, istrinya itu melahirkan. Dan lelaki itu setia menunggu istrinya itu melahirkan anak pertamanya. Dan ketika anak itu sudah lahir, lelaki itu ingin menggendong anaknya. Tapi tidak disangka, lelaki itu merasa sedih dan kecewa ketika melihat anaknya begitu jelek. Kemudian lelaki itu langsung menghampiri si petani itu dan mengatakan, "Pak, kenapa anakku seperti ini? Bukankah putri bapak itu sangat cantik dan saya sangat tampan? Kenapa anak saya sejelek ini?" Kemudian si petani itu menjawab dengan nada yang lembut, "Nak, perlu kamu ketahui, anak saya yang satu ini memiliki sedikit kecacatan yang tidak terlihat, di mana anak saya ini telah hamil duluan sebelum menikah denganmu." Itu yang dikatakan seorang petani itu. Nah teman-teman, dari sebuah kisah ini kalian bisa mengambil ibrahnya atau hikmahnya, bahwa ketika kita mencari kesempurnaan, yang kita dapat adalah sebuah kekecewaan. Tapi ketika kita bisa menjaga atau menerima sebuah kekurangan, baik itu kekurangan dari diri kita maupun kekurangan dari orang lain atau pasangan kita, insya Allah setiap kehidupan kita akan dikaruniai sebuah keistimewaan. Dan teman-teman, ketika kalian itu mencintai pasangan kalian, jangan pernah menuntut pasangan kalian itu untuk sempurna. Karena kalau kita ketahui, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi ketika kita ingin hidup bahagia, maka cintai pasangan kalian tanpa syarat. Oke teman-teman, dari kisah itu kalian bisa mengambil ibrahnya. Jika sudah, kalian bisa tulis di kolom komentarnya. Dan jangan lupa, jika ini bermanfaat buat kalian, bisa share ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan yang terakhir pesan saya, jangan lupa balas salam dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.